Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya Allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, meningkatnya ilmu iman amal kita, sehingga mudah langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kajian kita bertemakan tentang mengejar akhirat, dunia mendekat. Di dalam surat Al-Imran ayat 152, Allah berfirman: minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada di antara mereka yang menginginkan dunia dan ada di antara mereka menginginkan akhirat. Coba saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini milih dunia atau akhirat? Benar. Dunia atau akhirat? Kaya gelisah, miskin tenang, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga. Kaya gelisah, miskin tenang. Udah kaya tenang lagi, maunya enak aja ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada di antara manusia, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya menginginkan kebahagiaan di dunia saja, akhiratnya dia nggak dapat. Kemudian juga di dalam surat Al-Qasas ya ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ada orang targetnya akhirat saja,
bahkan kegiatannya, aktivitasnya ibadah dan dakwah. Tapi istri dan anak beserta keluarganya tidak menjadi perhatian utamanya. Ada nggak yang kayak gitu? Anak istrinya terbengkalai dan sebagainya. Padahal masing-masing memiliki hak, betul nggak? Ada sahabat Nabi yang ditegur oleh sahabat Nabi lainnya, manakala dia memfokuskan hanya ibadah di masjid, dakwah dan sebagainya, namun anak istrinya tidak menjadi perhatiannya. Padahal istrinya juga memiliki hak, anak juga memiliki hak. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, kata Nabi. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Nabi perhatian paling dahsyat adalah buat istri, anaknya dan seterusnya. Keluarga dulu. Dan paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Lalu mana yang terbaik? Dunia akhirat, akhirat dunia, mana yang terbaik? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya yang terbaik adalah manakala kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban bannar. Dunia akhirat seimbang. Dunia akhirat seimbang. Bapak Ibu yang dirasakan dunia akhiratnya seimbang enggak? Enggak ada yang jawab nih. Kira-kira dunia akhirat kita seimbang enggak? Kalau kerja kita 8 jam, maka ibadah akhirat kita juga harus 8 jam. Begitu enggak Bapak Ibu? Sama-sama 8 jam enggak? Ya. Ya, kerjanya 8 jam, akhiratnya juga 8 jam. Rasa-rasanya itu agak susah, benar enggak? Rada sulit, berarti kita enggak seimbang. Waktu lalu kunjungan ulama dunia, Dr. Zakir Naik ke Indonesia, datang nih ke Pancoran. 3 malam berturut-turut. Ada yang datang nggak di sini? Nggak usah jawab, ya, nggak usah ya. Nggak usah jawab. Saya yakin hatinya ada semua, ya. Ini ulama dunia yang biasa dilihat melalui channelnya itu lebih dari 200 juta orang. Saya yang mubadirah, gratis. Waktu lalu di Pancoran dekat dari sini, ya kan? 3 malam berturut-turut. Dia mengisi itu biasa mulainya 6:30 sampai jam 11 malam. Berdiri, duduk istirahat, minum, lalu berdiri lagi, lama. Sampai hujan, berhenti sebentar. Jamaahnya ada yang pulang, ada yang bertahan, dia lanjut lagi, luar biasa. Sampai jam 11 malam. Itu biasa dilakukan di tempat yang lain juga, lama tuh. Dengan ilmunya luas, luar biasa. Pemahamannya yang sempurna dan sebagainya lah tentang Islam, itu yang luar biasa, ya. Nah, beliau dalam podcastnya sebelum dia datang ke Indonesia ditanya, ya, bagaimana aktivitas dia, bagaimana aktivitas dia, keseharian dia. Di antaranya adalah beliau biasa istirahat itu kurang lebih 4 jam, tidurnya 4 jam. Kalau kita Bapak Ibu tidurnya berapa jam nih? Ya. Kita tidurnya udah 8 jam. Ba'da subuh tidur lagi. Kajian duhur tidur lagi. Khutbah berlangsung tidur lagi, ya. Jadi kita mau mengalahkan Ashabul Kahfi, ya. 309 tahun, ya. Zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur, bangun-bangun cepet banget Ustadz ceramahnya, ya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Jadi bangun dah tuh, ya, tenang-tenang, ya. Jadi dianjurkan kalau khutbah nikah atau nasihat pernikahan jangan lama-lama. Pengantinnya nggak sabar, kemudian tamu undangannya juga sudahlah lapar, ya. Kalau khutbah Jumat dianjurkan panjangin dikit supaya jamaahnya agak lama istirahat. Ya, Masya Allah, ya. Bangun-bangun kakinya kram. Pengalaman tuh, ya.
Saya udah lama nggak tidur saat Jumat karena saya yang khotib, ya. Kalau saya tidur juga, waduh, jamaahnya gimana? Tapi azannya juga jangan lama-lama. Nanti khotibnya juga bisa ketiduran, apalagi azannya pakai 2 kali, ya. Nah, ada cerita seorang menteri, mantan menteri dulu udah lama. Dia cerita ada seorang muadzin. Muadzin juga manusia. Saat dia azan, setelah itu dia duduk. Mungkin beliau letih, lelah, capek, kurang piknik, ya. Akhirnya zikir, nunduk, khutbah masih berlangsung, lama-lama mengeluarkan nada sambungnya. Alias tidur. Tapi kan ada nada sambungnya mengganggu jamaah yang lain, betul nggak? Akhirnya teman sampingnya itu membangunkan dia. Kaget dia, panik gak? Panik lah, masa gak panik, ya kan? Akhirnya langsung diri, Allahu Akbar, ya. Langsung komat dia, ya. Padahal maksudnya supaya dibangunkan, jangan tidur. Oh gitu, ya. Muazin juga manusia. Kata muazin, ustadz juga manusia. Anggap Jumatan jam 12, khotibnya datang jam 11.59. Panik gak? Panik, lari dia. Sampai ke mimbar langsung ceramah, jamaahnya ngeliatin semua. Kenapa? Helmnya lupa dicopot, ya. Ustadz juga manusia. Namanya manusia, ada khilafnya. Benar gak? Suami ibu ada khilafnya gak? Ya. Kemudian istri bapak ada khilafnya gak? Namanya manusia, ada salahnya, ada khilafnya. Kalau yang gak mau ada salahnya, bagus terus, nikahin malaikat. Benar gak? Apalagi malaikat Israel, no, ya, silakan, ya. Nah, itu namanya manusia, ada khilafnya, ada salahnya. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Kayak kita nggak pernah salah aja. Tinggal kalau kepada Allah kita tobat, kalau kepada manusia saling memaafkan. Betul? Itu namanya manusia. Kita bukan malaikat, kita juga bukan setan. Di sini ada setan nggak, Bapak Ibu? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak, ya? Saya yakin banyak malaikatnya di sini. Insya Allah. Nah, beliau Dr. Zakir Naik itu tidurnya walaupun tidak seideal, kata dia, ya kan, dia seorang dokter, seideal yang baiknya tidur. Ya, mungkin yang 8 jam dan sebagainya, tapi udah menjadi kebiasaan dia, ya 4 jam, dan ternyata tidurnya itu dibandingkan dengan ibadahnya dibandingkan dengan tidurnya, dia lebih banyak ibadahnya ketimbang tidurnya. Dahsyat ya kira-kira. Kalau dia ibadah, kisaran itu 5 sampai 5,5 jam sehari. Itu sholat 5 waktu. Mungkin juga sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Pokoknya dihitung itu 5 jam lebih. Lebih lama ibadahnya ketimbang tidurnya. Dahsyat gak nih? Ini luar biasa. Itu manusia dia. Bukan nabi, ya, istimewa, dan beliau menyampaikannya lebih lama aktivitas akhiratnya ketimbang di tidurnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wasiat dari Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allah yarham. Ini alhamdulillahnya adalah walaupun mungkin aktivitas kita banyak dunia ketimbang akhirat, ya. Coba aktivitas kita saat ini apa? Kerja 8 jam misalnya. Kemudian yang kedua, belum macetnya. Benar gak? Belum ke kamar mandinya. Kemudian belum apa lagi? Belum makan minumnya. Nanti saat kita wafat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membuka catatan amal kita. Iqra kitabak. Coba buka catatan kalian masing-masing. Dilihat, makan, tidur, macet, makan, tidur, mati gitu, ya. Nah, aktivitasnya begitu aja. Tapi supaya barokah, maka niatkan segala aktivitas kita untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kita keluar dari rumah niatkan ibadah, mencari nafkah karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dipenuhi oleh Allah
kemudian diberkahi oleh Allah, bernilai ibadah selama 8 jam. Ke kamar mandi pun sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, masuknya kaki kanan atau kaki kiri. Tadi Bapak Ibu sebelum zuhur ada yang ke kamar mandi kan? Kanan apa kiri masuknya? Lupa ya. Udah lupa kita itu masuk ke masjid kaki apa ya, ke dalam kamar mandi dan sebagainya. Nah, maka semua yang kita lakukan niatkan karena Allah, mencari nafkah, menuntut ilmu, macetnya kita, aktivitasnya kita, transaksinya kita, dagangnya kita, semua niatkan karena Allah. Berarti dalam kehidupannya 24 jam semua aktivitasnya adalah ibadah. Bahkan tidur dalam rangka istirahat, tidurnya sebagaimana Nabi ajarkan, baca doa, zikir ya, menghadap kiblat, posisinya yang baik dan benar, maka bernilai ibadah. Alhamdulillah. Jadi aktivitas kita walaupun tidak lama hidup di dunia, tidak sepanjang umat terdahulu, tapi bernilai ibadah, pahalanya sangat banyak. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu keinginan kita adalah kita mengejar akhirat, maka dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di dunia ini diuji oleh Allah. Kita semua diuji nggak, Bapak Ibu? Semua kita diuji. Al-haya'u fitnah. Kehidupan di dunia ini adalah ujian. Selama kita hidup, disitulah selama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada ujian. Kalau mau nikmat terus-terusan itu di surga. Di mana Bapak Ibu? Di surga. Coba saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mau masuk surga? Nggak ada yang jawab tuh. Siapa yang mau duluan? Ustadz disuruh duluan ya. Nah, jadi mau nikmat sesungguhnya adalah di dalam surga. Tapi kalau di dunia ada aja tuh ujian. Di antaranya adalah manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Dia kufur nikmat enggak? Kemudian dengan kesulitan. Ya, dia mengeluh enggak atas ujian yang Allah berikan. Di antaranya dulu yang diberikan kenikmatan kemudian dia berubah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Qarun, ya. Qarun dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberikan keistimewaan oleh Allah dengan harta yang sangat banyak, ya. Diberikan harta yang sangat banyak, bahwa dia memperoleh kekayaan ini lantaran apa? Lantaran kecerdasannya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Karena kecerdasannya, kepiawaiannya, kehebatannya dia, maka dia dapat. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sombong enggak dia? Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan beliau beserta harta-hartanya yang kita kenal dengan harta Qarun. Itu hartanya tenggelam. Kemudian juga Fir'aun, ya, kekuasaannya, kehebatannya dan sebagainya, dia sombong. Faqala ana rabbukumul a'la, menjadi manusia yang mengaku sebagai Tuhan, Tuhannya yang paling tinggi. Tuhannya yang paling tinggi. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Baik kaum Ad, kaum Tsamud, ya, orang yang kuat, orang yang lebih hebat dari sebelum zaman kita, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh sombong. Kemudian juga ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan. Bagaimana dia? Dia mengeluh enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min.
hebatnya orang beriman itu segala sesuatunya baik. Sebelum saya lanjutkan ini hadisnya, ada manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, dia merasa Allah lagi memuliakan dia. Saat diuji dengan kesusahan, dia merasa Allah lagi menghinakan dia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alai rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Padahal dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya orang beriman itu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur, alhamdulillah. Saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, kesempitan, duka cita, dia bersabar, inna lillah. Itulah orang beriman. Ya. Makanya sedikit hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW melihat wanita lebih banyak daripada laki-laki yang masuk ke dalam neraka. Disebabkan apa, Bapak Ibu? Disebabkan mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Betul nggak ibu-ibu? Bu, nggak ada yang jawab nih. Kalau saya lihat nih ibu-ibu nih beda nih. Ibu-ibunya solehah semua, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga, ya. Nah, jadi harus pandai bersyukur kepada suaminya. Saat suami punya uang, abang disayang, betul nggak? Saat suami nggak punya uang, abang ditendang, nggak boleh, Bu. Ya. Nah, ini harus pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah, Allah tambahkan lagi. Allah tambahkan lagi dunia, apalagi akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Banyak sedikit syukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata Syekh Mutawali Asy'arawi, sering saya sampaikan bahwasanya rahimahullah, imamnya para dai, rezeki itu ada tingkatannya. Yang paling rendah ternyata rezeki kekayaan, kekuasaan, itu paling bawah. Kemudian di atasnya lagi yang ketiga adalah, tadi yang keempat, yang ketiga adalah rezeki sehat wal afiat. Sehat wal afiat enak nggak Bapak Ibu? Nikmat sehat itu kita rasakan saat kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang yang sakit, pakai oksigen biayanya, makan minumnya susah, kekayaannya banyak, makan donat kagak boleh. Bener gak? Donat kagak boleh. Ya. Makanan disiapin apa aja bebas. Yang makan siapa? Supirnya. Gak ada sakitnya. Makan ini kolesterol, diabetes, kemudian darah tinggi, jantung, masya Allah. Benar gak? Sehat mahal gak Bapak Ibu? Syukuri, alhamdulillah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dilupakan, ya, tertipu karenanya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan, wal faragh, kekosongan waktu. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita bersyukur kepada suami. Bisa nggak Bu bersyukur, Bu? Ibu-ibu adalah ras terkuat di muka bumi, benar nggak? Yang minta maafnya setahun sekali. Yang salah siapa, yang minta maaf siapa, ya kan? Nah, ibu-ibu yang di sini kan soleha, beda sama ibu-ibu yang di sana, ya. Kebetulan yang di sana lagi mampir ke sini, ya. Bagaimana bersyukur kepada suaminya, taat kepada suami. Bu, saya tanya nih ibu-ibu nih, taat kepada suami gampang apa susah, Bu? Gampang apa susah? Susah apa gampang? Kalau gampang semuanya masuk ke dalam surga, ya. Nggak gampang taat sama suami, benar nggak?
Saya mau ceritain sedikit, Bu, di antara kehebatan Khadijah. Ibu-ibu, mau nggak suaminya setia sama ibu? Mau nggak? Ini jangan-jangan masih ada yang jomblo lagi di sini, ya? Masih ada yang jomblo nggak? Jodoh nggak kemana-mana nggak dapat jodoh. Saat sudah berkeluarga, istrinya tanya kepada suaminya, Mas, kita nggak healing kayak kebanyakan orang, Mas. Kata suaminya, Dek, kan kita jodoh. Kalau jodoh nggak bilang aja nggak punya duit, kesian banget ya. Nah, jadi yang belum nikah ini, alhamdulillah Palestina sebentar lagi merdeka. Benar gak? Itu tandanya Dajjal mau datang. Masih belum nikah juga, kiamat sudah dekat ya, buruan ya. Nah, jadi ibu-ibu ini bagaimana supaya suaminya setia kepada ibunya? Mau nggak, Bu? Nggak ada yang jawab nih. Mau nggak, Bu? Syaratnya jadilah ibu-ibu seperti Khadijah. Seperti Khadijah. Kalau ibu-ibu tidak bisa seperti Khadijah, jangan salahkan Aisyah datang. Ya, jangan salahkan Aisyah datang. Ya, Nabi bersama Khadijah berapa lama, ibu-ibu? Kalau saya nanya ibu-ibu di sini, bukan berarti ibu-ibu nggak tahu makanya nggak mau jawab, bukan. Khawatir riya, makanya ibu-ibu nggak mau jawab. Tawadu, tahu warna duit ya. Jadi istimewa Khadijah itu di antara banyak, Bu ya, di antara banyak banget kebaikan Khadijah ada 2. Karena waktu kita singkat nih, sampai asar doang nih ya. Berapa? 2. 1, saat Khadijah ada di dapur, malaikat Jibril alaihissalam menghampiri Nabi di ruang tamunya. Ya. Sampaikan salamku dan salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah. Bayangkan, mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihissalam. Dahsyat gak? Istimewa, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kenapa? Amal apa yang dilakukan? Khadijah mempersiapkan makanan yang paling disuka oleh suaminya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyenangkan suami dapat pahala nggak, Bu? Pahalanya luar biasa, dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihissalam. Makanya ibu-ibu bisa masak nggak? Ini pertanyaannya. Makanannya gimana, Pak? Nggak enak nih, makanan apa nih? Tiba-tiba makanan yang ibu bawa enak, tumben enak. Ya iyalah, GoFood. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa masak nggak apa-apa. Kekurangan kita ditutupi, ada yang lain. Jangan semuanya diborong. Betul nggak, Bu? Jagain rumah, kalau udah ada duitnya boleh tambahin satpam. Betul nggak? Kalau letih capek naik mobil, boleh ada supirnya. Jangan semuanya diborong. Betul nggak? Kalau jangan sehat terus. Selama 65 tahun nggak pernah sakit, sekali sakit mati ya. Dokter nggak ada duitnya ntar, betul nggak? Misalnya begitu, bagi-bagi rezeki. Jangan semuanya bawa motor mobil terus. Kadang-kadang ada gojeknya juga boleh ya. Jadi kekurangan ibu yang misalnya tidak piawai dalam masak ya, apa yang kita lakukan? Boleh pesan makanan yang paling enak. Nggak bisa didik anak, datangkan guru-guru hebat. Boleh nggak, Bu? Dulu Maryam saat orang tuanya wafat, yang mendidik dia adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Istimewa, lebih hebat dari bapaknya. Nah begitu juga kita kalau nggak bisa masak, suruh juru masak. Yang penting menyenangkan suaminya. Paham, Bu? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin ya. Yang kedua, Khadijah ini diberikan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan kepada Khadijah, dia diberikan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Amal ibadah apa yang dilakukan? Khadijah selama hidup dengan Nabi berapa lama? Bapak Ibu nggak usah jawab, saya pun udah paham semua ya. Bersama dengan Nabi, perhatikan nih ibu-ibu nih, bawa pulang nih. 25 tahun. Berapa lama? 25 tahun Nabi gak nikah dengan siapapun. Bersama Khadijah 25 tahun. Amalan apa yang dilakukan kepada Nabi? Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Ngerti, Bu? Ngerti dong, masa gak ngerti? Ya kan? Maksudnya adalah gak pernah yang namanya ngelawan sama suaminya. Bisa, Bu? Bapak-bapak jangan lupa sepatu saya nomornya 44 ya.
Nah, jadi nggak gampang Bu. Kalau ibu bisa menahan diri taat kepada suami selama kebaikan, berarti ibu insya Allah nanti disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melakukan ketaatan kepada suami, niatnya karena Allah, bernilai ibadah. Suami menghadapi model ibu begini nih, harus sabar, maka bernilai ibadah insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau laki-laki itu ujiannya apa? Fitnahnya apa diantara banyak adalah wanita. Benar nggak? Bapak-bapak nggak ada yang jawab nih. Ya ujiannya wanita dia. Kalau perempuan, wanita biasanya ujiannya adalah perhiasan. Ya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuyyan nas hubus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara minadz zahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak, jadi jenis emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Ya, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walah. Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sendau gurau. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahuinya. Nah, itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, diuji dengan kenikmatan, dia lulus nggak? Diuji dengan kesusahan, dia sabar nggak? Itu doang di dunia. Sebelum berkeluarga datang ujian. Saat sudah berkeluarga datang ujian. Sebelum punya anak ada ujian. Saat punya anak ada ujian. Betul nggak? Nggak suaminya, nggak istrinya, nggak anaknya, nggak keluarganya harmonis bagus, tetangganya masalah. Ya, memang di dunia ini tempatnya ujian. Siapa yang bagus di antara kalian yang melewati ujian? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Siapa yang paling sabar? Siapa yang paling bersyukur kepada Allah? Para nabi dan rasul semakin diuji oleh Allah, semakin kuat imannya. Semakin diberi nikmat oleh Allah, semakin bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tambahkan di dunia apalagi di akhirat. Di antaranya Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang sangat dahsyat. Ya, kita juga manusia diuji oleh Allah. Jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum kalian diuji sebagaimana umat terdahulu. Allah tidak akan membiarkan kita sampai Allah menguji kita. Kalau Allah sayang kepada kita, Allah akan menguji kita. Bukankah orang yang paling disayang oleh Allah? Al-insanul kamil, manusia sempurna dunia akhirat, paling banyak dan berat ujiannya. Dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ujian Nabi Ayyub alaihissalam, perhatikan nih Bapak Ibu ya. Allah memberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat, penyakit yang belum pernah ada sebelum dan setelahnya. Sebelum dan setelahnya nggak ada lagi nih penyakit. Penyakitnya luar biasa. Ya, Allah memberikan kepada kita sikap optimisme. Selama masih ada Allah, disitulah kita jangan pernah putus asa dalam hidup kita. Orang beriman anti yang namanya putus asa. Ya, Allah berikan kepada kita jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Jangankan yang susah, yang mustahil pun kalau Allah kasih bisa. Percaya nggak Bapak Ibu? Maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayyub alaihissalam diuji penyakit yang belum pernah terjadi sebelum dan setelahnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil seluruh hartanya. Zaman sekarang ada nggak orang yang hartanya tiba-tiba hilang semua? Gampang sekarang. Hari Senin masih ada miliaran, hari Selasa dijudol, hari Rabu habis semua hartanya. Ada nggak Bapak Ibu zaman sekarang? Ya, tiba-tiba hilang. Ini hartanya seluruhnya hilang. Kemudian orang yang sangat disayang semuanya wafat. Anak-anaknya semuanya wafat. Bayangkan dikasih penyakit, hartanya hilang, kemudian anak-anaknya wafat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Dia sabar, husnuzon, baik sangka, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idnada rabbahu, salah satu doanya, anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah hartanya dikembalikan oleh Allah 2 kali lipat. Kemudian anak-anak yang wafat diganti oleh Allah, lebih baik lagi, anaknya 2 kali lipat lebih banyak. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin cepat dikabulkan doa kita oleh Allah, 2 yang kita lakukan. Berapa Bapak Ibu? 2 yang kita lakukan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa sungguhnya Allah sangat dekat. Bahkan dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Apabila dia minta kepadaku, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya 2, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cepat merespon panggilan Allah. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu dicepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian wal yu'minu bi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan apa yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria, dia kesulitan mendapatkan keturunan, dia doa kepada Allah, dalam sholatnya dia berdoa, sholatnya belum selesai, doanya udah dikabulkan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kesulitan mendapatkan keturunan, dia berdoa kepada Allah dan dia melakukan amalan yang kebanyakan manusia tidak melakukannya, maka diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran dia memuliakan tamunya. Lebih di atas jam 12 malam ada kita menerima tamu di atas jam 12 malam. Itu namanya tamu tidak diundang, alias maling ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengejar dunia akhirat dengan ilmu, kata Imam Syafi'i. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Yang mau mengejar dunia, cari dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Mau ngejar akhirat juga ada ilmunya. Mengejar kedua-duanya, waman aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Mengejar dunia akhirat juga dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i berikutnya, man talabal akhirah sa'ad lahud dunya, wa man talabad dunya lam tudrik lahul akhirah. Barang siapa mengejar akhirat, perhatikan Bapak Ibu ya, targetnya adalah akhirat, maka dunia akan datang kepadanya. Target kita akhirat, ibadah, niatkan karena Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dunia akan datang kepadanya. Dan barang siapa mengejar dunia, targetnya hanya dunia, maka akhirat tidak akan menghampiri dia, ya, tidak akan datang kepada dia. Target kita di dunia adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika istri-istri Nabi ya minta kepada Nabi tambahan nafkah. Ya, tambahan nafkah.
perhiasan dunia dan sebagainya. Kemudian turun surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Perhatikan ibu bapak nih ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan berikan mut'ah, nafkah dan hadiah kepada kalian. Namun aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Mau dunia, Allah kasih, Rasul kasih, hadiah, perhiasan dunia, Allah dan Rasulnya kasih. Tapi Anda saya ceraikan dengan cara yang baik. Kemudian, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'addal muhsinati minkunna ajran 'azima. Tetapi jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, maka sungguh Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Apa yang dipilih oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih utama kehidupan akhirat, lebih kekal, lebih dahsyat. Ya. Kehidupan dunia itu menipu, sendau gurau, sebentar saja kenikmatannya. Tapi kalau akhirat dengan selama-lamanya, ya. Itulah keinginan kita di dunia, akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Insya Allah. Makanya sering-sering kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebahagiaan kita dunia dan juga kebahagiaan kita akhirat. Kita mencari nafkah, niat karena Allah. Kita menuntut ilmu, niatkan karena Allah. Amal ibadah diterima oleh Allah manakala satu, kita melakukannya beriman karena Allah. Dua, ikhlas menjalankannya. Tiga, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Empat, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima seluruh amal ibadah kita. Kita disibukkan oleh sesuatu yang padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah rezeki. Kita disibukkan oleh sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah kirimkan dari langit rezeki. Dari bumi, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kemudian Allah yang nahan, Allah yang lepas, Allah yang lapangkan, Allah yang nyempitin. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Di antara rezeki yang Allah berikan, satu, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ibrahim, dalam surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Pengundang rezeki karena nikah, dulunya susah, karena nikah rezekinya banyak. Ya iyakunu fuqara ayyughnimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Kami yang berikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang melata di dunia siapapun diberikan oleh Allah. Yang kelihatan, yang enggak kelihatan, di dasar lautan, yang di atas langit, semuanya rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak disibukkan oleh sesuatu yang nggak ada jaminan di antara kita pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surat Hud ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 surat Ibrahim.
kaitannya dengan rezeki, bapak ibu mau ditambahin nggak rezekinya? Maka banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa Nabi Adam dulu dengan istrinya di surga sebelum diturunkan ke muka bumi, apa yang diminta dikasih? Betul nggak? Kenapa? Karena di sana tidak adanya dosa. Dia menjauhkan daripada dosa, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Saat dia melakukan dosa, dikeluarkan dari surga. Apa yang menyebabkan kita gelisah, susah, melarat? Karena dosa. Apa yang menyebabkan kita tenang, bahagia, berkah? Itu karena taatnya kita kepada Allah, menjauhkan kita daripada dosa. Tadi yang ketiga adalah, keempat adalah rezeki, kata Syekh Mutawali, adalah apa? Kekayaan, kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah sehat walafiat. Yang kedua adalah istri, suami yang soleh dan solehah, itu rezeki. Anak-anak yang soleh dan solehah, itu rezeki. Yang paling tinggi adalah ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, sudah dipastikan hambanya akan masuk ke dalam surga. Maka banyak-banyaklah kita beristighfar, tobat kepada Allah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan rezeki kita insya Allah. Kemudian yang ketiga, dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apa yang kita usahakan, itu yang kita dapatkan. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Jangankan orang beriman, orang kafir Allah kasih. Allah punya Ar-Rahman. Yang sungguh-sungguh dia dapat, yang berjuang, kerja keras, kerja tangkas, kerja ikhlas, kerja tuntas, apa yang dilakukan maka diberikan oleh Allah. Bedanya dengan kafir adalah kita mencari dari sesuatu yang halal barokah. Kalau dia mungkin menghalalkan berbagai cara. Kemudian yang keempat, khusus diberikan kepada orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, dalam surat Talaq ayat 2, 3, 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sungguh-sungguh taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa, maka Allah berikan kepada dia jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Suami istri selesaikan dengan takwa. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau hitung-hitung kita nggak bakalan bisa beli rumah. Kalau dihitung-hitung kita nggak bakalan bisa ibadah haji. Maka carilah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang kebanyakan orang nggak melakukan, tapi dicontohkan oleh para nabi dan rasul, oleh para sahabat, salafus soleh, yang imannya, amalnya, ketakwaannya kepada Allah istimewa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya dengan sangat mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah hingga husnul khatimah, Allah tutupi aibnya, Allah ganti dengan pahala, lalu dimasukkan ke dalam surga. Permasalahan di dunia juga diselesaikan dengan ketakwaan kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya suatu negeri penduduk benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita saleh dan salehah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin kita adil amanah, kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.